Halo, selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih ya Mami sudah berkunjung ke Global Arctic 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Arctic 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss ataupun Mister Mami. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya loh Mami. Global Art didirikan oleh founder kita, yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara loh Mami. Dan kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004. Dan di tahun 2026 ini Global Art mencapai kurang lebih 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Ya, kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Dan di sini terdapat contoh-contoh program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita. Ya, di sini ada core program atau program utama kita. Program utama kita adalah visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai dengan konsep bercerita Mami. Di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan anak di usianya Mami. Dan di sini terdapat enhancement program atau program tambahan kita Mami. Dan di dalamnya terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi. Program 2 dimensi kita yaitu ada kartun komik dan acrylic painting nih Mami. Program 3 dimensi kita yaitu ada Google NCraft, Quora Art, dan Deco Art. Di program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan Mami. Tujuannya adalah untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna. Ya, salah satunya di core program ini Mami. Core program ini untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stress release pada anak Mami. Karena core program kita adalah visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Ya, kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art Mami. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan untuk perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art ya Mami. Perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda Mami. Les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama yaitu dari tujuannya nih Mami. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Di Global Art berbeda Mami. Di Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif Mami. Seperti yang di awal tadi aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas. Dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif Mami. Ya, untuk perbedaan yang kedua yaitu aliran seninya Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art atau realis Mami. Apakah Mami pernah dengar atau pernah tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan untuk aliran seni fan art tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja Mami. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau mau orang lain tidak mengerti karya seninya itu tidak masalah bagi mereka Mami, atau kita bilang idealis ya Mami. Ya, untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan les gambar di luar yaitu realis. Realis tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya saja. Jadi contohnya menggambar apel semirip mungkin dan menggambar hewan semirip mungkin. Maka tujuannya menyerupai saja. Maka semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi Mami. Tetapi Global Art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Di Global Art berbeda, kita menggunakan aliran seni commercial art. Commercial art tujuannya adalah memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep nih Mami. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi Mami. Contohnya seperti buah apel tadi nih Mami.
Kalau dalam karya seni realis, buah apel adalah gambar atau lukisan yang mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi. Kalau dalam karya seni komersial art, buah apel adalah logo iPhone Mami. Dan yang Mami tahu, kalau logo iPhone itu tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata, karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi. Yang membuat logo iPhone itu mahal yaitu konsep gigitan pada apelnya nih Mami. Ya, contoh lain dari karya seni komersial art yaitu baju yang Mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang Mami gunakan. Ya, untuk perbedaan yang ketiga, les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan 2 teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Kalau di global art lebih komplit nih Mami. Di global art mempunyai 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak Mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat yaitu teknik mewarnai dengan benar Mami. Dari teknik yang pertama tadi, teknik penarikan konsep, kita bagi lagi menjadi 2 nih Mami. Yang pertama yaitu tokoh utamanya mau dijadikan apa nih Mami? Karena di global art itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi Mami. Iya, mungkin saja yang tidak ada di dunia ini bisa saja di global art. Syaratnya positif dan ada alasannya ya Mami. Untuk yang kedua yaitu ide ceritanya atau kita bilang my story, lalu dituangkan di dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar Mami. Maka itu global art adanya di pendidikan otak kanan, lebih ke otak kanan Mami. Karena kreativitas adanya di otak kanan, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya. Ya, menghafal, menghitung, dan bahasa itu akademik sih ya Mami. Ya, sedangkan kalau yang Mami tahu, pendidikan di luar negeri, terutama di negara yang maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan fondasinya untuk anak-anak sebelum memasuki pelajaran akademik ya Mami. Ya, contohnya di Jerman nih Mami. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru diajarkan menghafal, menghitung, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Ini ada tujuannya ya Mami. Jadi orang luar itu berpikir bahwa pendidikan otak kanan itu modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri itu membutuhkan fokus, membutuhkan percaya diri, dan menyalurkan emosional atau kita bilang stress release Mami. Ya, bedanya di Indonesia anak-anak TK sudah dipush untuk belajar menghitung, menghafal, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka harus bisa baca, tulis, dan hitung. Yang pada akhirnya di Indonesia tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur ya Mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utamanya anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah yaitu karena fokusnya kurang bagus Mami, dan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Kenapa di Indonesia? Karena di Indonesia itu tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan terlebih dahulu sebelum memasuki pelajaran akademik ya Mami. Ya, makanya kenapa orang tua menganggap global art itu sangat penting untuk anak mereka selain memberikan pendidikan otak kanan. Jadi jika Mami mau lihat beberapa preview di Google Global Art Pick 2, banyak orang tua yang senang karena manfaat setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja Mami. Tetapi anak-anak mereka itu lebih fokus, lebih percaya diri, dan memiliki stress release Mami. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih Mami.